selamat ketemu kembali di kelas pemrograman web. Kali ini kita akan membahas tentang server-side scripting, yaitu kita udah masuk ke PHP. Tapi sebelum kita mempelajari bahasa pemrograman PHP, Ibu akan membantu kalian gimana caranya menginstal XAMPP. Ya, XAMPP adalah salah satu MySQL server yang akan kita gunakan sebagai servernya. Ya, dilanjut ke materi ya. Baik, jadi di sini kita akan mempelajari tentang PHP. Tapi sebelum itu kita akan belajar gimana caranya instalasi web server. Mungkin kalau kalian sudah pernah menginstal, tinggal dilihat ya versi XAMPP-nya yang keberapa. Nah, kita akan menggunakan XAMPP yang terbaru saat ini ya. Biar nanti kedepannya kalian mempelajari framework, kemudian Laravel juga nggak perlu mengganti konfigurasi apapun terhadap XAMPP-nya. Pada link di bawah sudah Ibu siapkan, di mana kalian bisa langsung mendownload XAMPP-nya. Silahkan kalian download di link ini. Nah, ini sangat Ibu rekomendasikan kalian untuk download yang 64 bit. Kemudian gimana dengan yang laptopnya Windows-nya masih 32 bit? Ibu menyarankan untuk kalian hijrah ke 64 bit karena banyak aplikasi yang sudah pakai 64 bit juga. Jadi silahkan sekalian ya kalau mau. Nah, setelah kalian download dari sini, kita akan coba langsung ke instalasi. Nanti kalian akan melihat ada seperti ini ya, ada setup XAMPP di awal dari Bitnami. Langsung kalian klik next. Setelah itu, apa saja yang diinstal? Nah, kita centang semua ya, paket lengkap seperti ini. Kemudian nanti next lagi. Nah, setelah finish ya, setelah barnya penuh, nah, cari shortcut XAMPP control panel di start menu. Klik kanan, more, open file location. Nah, di sini setelah klik kanan, kemudian more open file location, kalian akan menemukan seperti ini ya. Nah, ini ada XAMPP control panel. Nah, ini silahkan kalian klik di sini. Kemudian di sini kalian klikkan pada shortcutnya, pilih properties, pindah ke tab compatibility ya, yang ini. Pilih ke sini. Maaf. Setelah itu di atas checklist run this program as an administrator, apply lalu OK. Yang ini ya. Di apply, jangan lupa di play dulu baru OK. Setelah itu nanti ini bisa muncul Windows Security Alert-nya, bisa setelah install atau ketika kalian starting XAMPP. Nah, kalau misalkan dia meminta akses kepada firewall, silahkan kalian allow akses saja ya. Klik yang ini. Nah, ini rangkumannya ya. Setelah install, cari shortcut XAMPP control panel di start menu, klik kanan more, open file location, klik kanan shortcutnya, properties, pindah ke tab compatibility di atas, check please run this program as an administrator, apply lalu OK. Kemudian kalian silahkan jalankan XAMPP control panel ya. Nah, XAMPP control panel ya, nanti tampilannya seperti ini. Di sini ada action, silahkan kalian pilih start. Nah, ini Ibu sudah di running ya. Startnya sudah dinyalakan, Apache-nya sama MySQL-nya. Jadi sebelum ngapa-ngapain, sebelum coding PHP, silahkan kalian nyalakan dulu. Nah, ini Ibu sudah dinyalakan sehingga berubah buttonnya menjadi stop ya, seperti ini. Nah, itu saja. Nanti kalau misalkan kalian sudah selesai programming PHP segala macam, silahkan di stop. Itu kalau kalian mau ya. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya adalah membuka Apache sama MySQL-nya biar aktif servernya gitu. Kalau gitu ya sudah, tinggal di close aja. Nah, kemudian Ibu akan jelaskan satu lagi nih. Nah, di sini ketika kalian sudah membuka XAMPP ya, silahkan kalian di sini ada config ya. Nah, di sini kalian silahkan masuk ke config ya. Nah, nanti tampilannya berubah jadi seperti ini, kelihatan nggak ya? Nah,
ini config-nya. Di sini kalian silahkan pilih auto start Apache sama MySQL. Jadi biar nanti kalau misalkan ketika XAMPP control panelnya ini langsung dinyalakan, kalian nggak usah klik lagi yang start tadi, karena dia akan auto nyala gitu ya. Nah, ini tinggal kalian centang, kemudian kalian save. Kalau ini ibu sudah pernah ya, jadi udah beres gitu ya. Silahkan di save, kemudian quit. Nanti kalau ada notifikasi minta akses dari firewall tinggal dikasih oke ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kalian mengakses localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin mungkin nanti diajarkan di mata pelajaran basis data gimana caranya kalian membuat yaitu nanti kalau misalkan kita mau membuka database itu kita ketik di sini localhost phpMyAdmin setelah XAMPP-nya nyalanya. Baik, itulah tadi cara install XAMPP. Kalau kalian cari di internet juga ketemu ya gimana caranya untuk install XAMPP. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi apa saja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengenalan PHP atau coding awal, coding dasar PHP. Kemudian ada aturan umum di PHP, scripting, variabel, tipe data yang ada pada PHP, komentar, operator, membuat aplikasi sederhana, lingkup variabel, melompat tipe data, boolean, string, studi kasus. Kemudian nanti ada cara untuk menginput pada PHP ya. Nah, jadi apa PHP ini? PHP adalah bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk membuat halaman web. PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Homepage yang pertama kali diciptakan oleh Rasmus Lerdorf. Mungkin kalau kalian baca tutorialnya, namanya bukan PHP ya, tapi PHP. Disebutnya PHP. PHP diciptakan pertama kali untuk keperluan mencatat jumlah pengunjung homepage-nya. Berkembang, PHP saat ini dapat dilihat pada www.php.net. Itu adalah sumber utama yang paling yang dapat kalian buka di situ. Itu banyak banget. Di situ ada fungsi-fungsi PHP, ada definisinya. Tapi ya tentu saja berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum ada, tapi udah ada bahasa lain ya. Ibu lihat gitu ya, bahasa Jerman yang lain-lain itu sudah ada di situ. Nah, sayangnya bahasa Indonesia belum ada. Jadi kalian bisa cari di Codpolitan gitu ya tentang PHP yang lain-lain ya untuk belajar mandiri. Nah, PHP ini populer sekali. Bahkan kayaknya semuanya sudah pakai PHP ya untuk pemrograman web CRUD database gitu, dinamisnya. Nah, PHP dapat berjalan dalam web server yang berbeda seperti Apache, PWS, IIS, dan sebagainya. PHP juga dapat berjalan dalam sistem operasi yang berbeda pula seperti Unix, Windows, Mac OS, X, dan Linux. PHP diterbitkan secara gratis atau open source. PHP juga termasuk bahasa yang embedded, bisa diletakkan di dalam tag HTML. Nah ini ya, jadi kita masih bisa menggunakan tag-tag HTML di dalam PHP. Jadi walaupun nanti ekstensinya jadi .php, tapi kita masih bisa coding HTML, CSS, JavaScript, bahkan nanti kalau kedepannya disisipkan framework, bootstrap, segala macam itu bisa ya. Lanjut ke aturan umum pada PHP scripting. Ini ada seperti ini ya tandanya ya. Tag bukanya yaitu pakai tanda tanya. Tag, kemudian kurung seperti ini tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tag tutup. Nah, ini jangan lupa nih ya. Kalau kalian ada script PHP pada HTML-nya, ini jangan pernah dilupakan. Script PHP disimpan dalam sebuah file berekstensi .php. Penulisan skrip PHP dapat dipisahkan dalam satu file khusus atau bersatu dengan tag HTML. Skrip PHP tidak case sensitif untuk beberapa fungsinya, namun untuk penulisan variabel dia case sensitif. Ibu selalu menyarankan agar kalian tidak pernah ngetik alay, besar kecil atau besar semua, sesuai proporsi saja. Kalau kecil semuanya, ya.
Kemudian setiap satu statement diakhiri oleh semicolon, sama kayak JavaScript ya. Di akhir harus ada titik koma. Nah, kemudian variabel. Setiap variabel wajib diawali dengan karakter $, ya. Dolar, polanya seperti ini. Dolar nama variabel atau nama siswa. Deklarasi variabel dilakukan jika ada inisialisasi nilai awal. Jika tidak ada, variabel tidak perlu dideklarasikan. Pola, misalkan nama variabel sama dengan nilai. Contoh, nama siswa sama dengan Ujang. Nah, ini kenapa pakai kutip? Karena string ya. Tipe datanya ada apa saja? 3 macam ya, ada integer, double, string. Integer yaitu bilangan bulat. Kalau double bilangan real yang ada komanya ya. Di sini pakai titik. Kemudian string itu teks, Ujang, Udin, kalimat, judul, paragraf ya. Nah, setiap string wajib menggunakan petik 1 atau petik 2. Boleh single quote atau quote. Tidak dituliskan tipe data dalam deklarasi variabel. Misalkan nilai siswa itu langsung Ujang atau nilai siswa 80. Jadi otomatis tipe datanya nggak ditulisin. Misalkan kalau Ujang ini kan string, tapi kita nggak usah tulisin bahwa Ujang ini string kayak di JavaScript ya. Nah, ini juga sama. 80 ini kan angka. Kita tinggal dia nggak pakai kutip biar bisa dihitung ya. Nah, kalau misalkan mau string berarti silahkan pakai kutip. Kalau misalkan bukan atau angka, tidak usah. Setelah itu ada komentar. Nah, kalau ingin mengomentari satu baris, pakai slash. Kalau lebih dari satu baris, silahkan awali dengan slash bukan apostrof, bintang ya. Kemudian bintang slash ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang operator ya. Operator ini adalah simbol yang digunakan dalam program untuk melakukan suatu operasi. Misalnya penjumlahan atau perkalian, perbandingan antara dua buah nilai, atau bahkan memberikan nilai ke variabel. Nah, operator standar matematika yang ada pada PHP itu kurang lebih sama ya. Ada tambah, itu plus, kurang, kali, bagi ya. Nah, ini contohnya, misalkan ada variabel namanya nilai A. Nilai A isinya adalah 10, kemudian nilai B isinya 20. Kalau kita mau bikin sebuah fungsi yang namanya hasil, yaitu nilai A ditambah nilai B, itu ini bisa ya, seperti ini. Nanti tinggal tambahnya kayak gini aja ya, di antara variabel yang bersangkutan. Kemudian di echo, nah echo ini adalah yang barusan ya, untuk menampilkan, yang biasanya pakai document write, pakai system out print ln ya kalau di Java. Nah, kalau di PHP namanya echo. Nah, echo ini untuk menampilkan sesuatu. Di sini misalkan kita mau menampilkan hasil dari penjumlahan variabel nilai A dan variabel nilai B ya. Echo sama dengan hasil gitu. Nah, sedangkan hasil adalah nilai A tambah nilai B begitu. Yang selanjutnya ada lagi operator aritmatika, increment atau decrement. Operator operasi perhitungan untuk menambahkan atau mengurangi nilai dari nilai yang sebelumnya. Plus sama dengan adalah untuk menambahkan variabel di sisi kiri dengan nilai yang ada di sisi kanan. Minus sama dengan mengurangi isi variabel di sisi kiri dengan nilai di sisi kanan. Slash sama dengan atau tanda bagi ya, per ya, membagi isi variabel di sisi kiri dengan nilai di sisi kanan. Kemudian persen sama dengan memperoleh sisa pembagian antara variabel di sisi kiri dengan nilai di sisi kanan. Contohnya seperti ini. Misalkan ada variabel nilai sama dengan 10. Kita echo tampilkan nilai tambah sama dengan 10. Nah, bagaimanakah hasilnya? Silahkan dicoba. Nah, yang terakhir, operator pembanding atau logika.
operator yang digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Nah, ada sama dengan untuk sama dengan seperti biasa ya, yaitu nilai A sama dengan nilai B, ada kurang dari, nilai A lebih kecil dari nilai B, ada lebih dari, nilai A lebih besar dari nilai B, ada kurang dari sama dengan, nilai A lebih kecil atau sama dengan nilai B, lebih dari sama dengan nilai A, lebih besar atau sama dengan nilai B, kemudian ada tanda seru sama dengan nilai A tidak sama dengan nilai B. Bisa juga menggunakan operator seperti ini. Operator ini akan dibahas lebih lanjut di nanti materi percabangan ya. Ada lagi. Kemudian variabel dibedakan menjadi 3 jenis. Ada variabel global, variabel lokal, dan variabel statik ya. Nah, kalau variabel global ini variabel yang bersifat global, dapat dikenal dan digunakan oleh seluruh bagian skrip yang ada pada PHP. Variabel lokal adalah variabel yang didefinisikan dalam suatu fungsi, sehingga variabel tersebut bersifat hanya dapat dikenali dan digunakan dalam fungsi yang mendeklarasikan variabel tersebut. Kemudian ada lagi variabel statik, adalah variabel yang hanya ada dalam lingkup lokal suatu fungsi. Variabel tidak menghilangkan nilai akhirnya ketika selesai dieksekusi dan meninggalkan fungsi tersebut. Kemudian ada pengelompokan tipe data. PHP mendukung 8 tipe data. Ada tipe data skalar, tipe data compound, tipe data khusus. Tipe data skalar itu diantaranya ada boolean, integer, floating point, sama string. Tipe data compound ada array sama objek. Tipe data khusus ada resource dan null. Tipe data boolean. Nah, misalkan tipe data boolean nih kalian udah tahu ya. Ada true or false. Benar, true, atau false, atau salah ya. Ini tipe data yang paling sederhana untuk menyatakan suatu nilai kebenaran atau digunakan di dalam sebuah kondisi percabangan. Ini bersifat case sensitif ya. Misalkan nama variabel lulus sama dengan true ya. Kemudian ada lagi string. Nah, ini adalah sekumpulan karakter. Dalam PHP, suatu karakter dianggap sebagai suatu byte, sehingga ada 256 karakter berbeda. Suatu literal string dapat dinyatakan dengan 3 cara berbeda, yaitu tanda petik tunggal atau single quote, tanda petik ganda atau double quote, kemudian heterodox syntax. Tanda petik ganda atau double quote. Jika string dinyatakan dengan diapit tanda petik ganda, PHP mengenali lebih banyak karakter khusus atau escape karakter, berbeda dengan tanda petik tunggal. Variabel yang terdapat dalam tanda petik ganda akan ditampilkan nilainya. Nah, kemudian ini ada tabel karakter escape ya. Ada karakter dan keterangannya di sini. Bisa kalian lihat ada /n ya. Udah sering kalau /n. Terus ada /r, backslash ya maaf, /n, /r, /t, backslash, ada $, petik ganda, nah, dan lain-lain. Nah, ini adalah karakter escape. Kemudian heterodox syntax. String juga dapat dibatasi menggunakan tanda heterodox syntax. Ya, 3 kali. Identifier dituliskan setelah tanda heterodox syntax ini, diikuti string, kemudian ditutup dengan identifier yang sama. Teks heterodox berlaku seperti halnya suatu string dalam apitan tanda petik ganda yang dibuat tanpa petik ganda. Variabel yang terdapat dalam heterodox syntax akan ditampilkan nilainya, tetapi hati-hatilah dalam penempatan variabel tersebut agar tidak dianggap sebagai bagian dari string. Jadi diperhatikan kalau kalian sudah pakai heterodox syntax ya. Oke, kita langsung ke praktikum. Nah, baik, di sini Ibu sudah siapkan sebuah file yang kalian akan bikin file PHP di dalam file HTML ya. Jadi di sini seperti biasa kalian coding HTML yang di dalamnya ada CSS. Di sini Ibu sudah siapkan, kalau Ibu namanya hiasan.css, kalian terserah aja ya, dan codingan untuk hiasannya juga bebas, tidak tidak Ibu peragakan langsung. Nah, jadi di sini Ibu akan buat coding PHP-nya di dalam TypePad ya. Nah, di sini
kita deklarasi dulu variabel ya. Setelah tag buka PHP. Nah, variabelnya apa saja? Ada nama saya, value-nya adalah Kevin ya. Ada variabel nama saya, kemudian ada variabel kelas namanya XIRPL1, kemudian ada NIS ya. Kemudian ada variabel umur, isinya 16. Ada variabel berat badan, isinya 50,78. Komanya pakai titik ya. Kemudian di sini adalah script untuk menampilkan data yang telah dideklarasikan di atas. Barusan kan kita sudah bikin variabel, sekarang kita akan bikin echo ya untuk menampilkan data-datanya. Jadi untuk menampilkan pada PHP itu pakai echo ya. Nah, di sini ada nama saya, spasi, variabel nama saya, kemudian enter. Enternya seperti ini ya, BR-nya karena di dalam titik koma, karena di dalam quote ya, di dalam quote echo dia tetap warnanya abu-abu kayak yang termasuk ke codingan PHP, padahal ini HTML ya. Kemudian setelah semicolon kita tambahkan lagi echo berikutnya. Sekarang kelas, variabel kelas, dan NIS saya variabel NIS ya, seperti ini. Kemudian kita pakai petik 1 nih ya, nyobain. Umur saya sekarang adalah, nah gimana nambahinnya lagi ya. Ini bisa juga kalau pakai petik 1, jangan lupa pakai titik sebelum memanggil variabel. Tahun ya, kan umur saya sekarang bla 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 tahun gitu ya. Di enter lagi pakai BR. Kemudian berat badan saya adalah variabel berat badan sama kilo ya, kg. Kemudian P. Nah, di manakah kalian harus men-save file kalian ya? Silahkan kalian cari file di dalam folder XAMPP. Misalkan kalian tadi nginstal XAMPP-nya di C. Jangan kayak ibu, kalau ibu kan di D ya. Nah, berarti kalian juga pergi ke C. Cari di situ folder namanya XAMPP. Kalau di sini ibu karena di D, kita buka file XAMPP-nya. Di sini ada htdocs ya. Kalian bisa lihat di sini ada htdocs seperti ini. Kita klik 2 kali. Nah, disinilah kalian akan bisa mengakses file-file yang ada di localhost. Nah, di sini ibu bikin folder lagi biar rapi. Siapa tahu nanti kedepannya kalian mau bikin web lagi kan, web CRUD lagi di pelajaran PKK. Nah, gimana caranya? Ya udah kalian bikin folder lagi aja, beda gitu ya mata pelajaran baru. Nah, di sini ibu masukin ke folder pwpb. Di sini ibu nge-save hello.php bersama dengan CSS-nya. CSS-nya juga jangan lupa ada di dalam folder yang sama dengan file PHP-nya, yaitu hiasan ya, .css. Kemudian di sini ada juga media. Yang media ini adalah nanti isinya adalah media-media yang akan kalian gunakan. Ini baru seperti ini aja ya, belum ada view ya, belum ada view-nya. Nah, selanjutnya gimana caranya manggil file yang tadi? Nah, beda ya, yang biasanya kalian tinggal klik 2 kali, sekarang kalian harus ke browser. Nah, pastikan sudah aktif ya, XAMPP-nya sudah di start dua-duanya, Apache sama MySQL-nya. Localhost, barusan kalian bikin folder nggak? Kalau ibu bikin, yaitu tadi folder pwpb ya. Kemudian tadi nama filenya apa? hello.php ya, seperti ini. Kemudian kita panggil. Nah, tampil ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada data pribadi saya, nama Kevin misalkan ya. Sekarang kelas X1 RPL, XIRPL 1 dan ini saya bla bla bla. Ini adalah tampilan dari echo yang menggabungkan variabel dengan stringnya ya. Jadi nampil seperti ini. Jangan lupa ini di setiap codingannya juga ya, untuk tampil kayak gini, titik koma ya atau semicolon. Jadi biar rapi tampilannya seperti ini. Echo-nya lebih baik banyak aja gitu kan, kalian baru belajar ya, biar lebih mudah gitu. Nah, terus setelah itu nanti ada tutup PHP ya, kayak di sini nih ya. Kalian bisa lihat ada tutup PHP ini. Jangan lupa, walaupun sedikit tapi kalau nggak ditutup nggak akan muncul ya. Nah baik, sekarang kita akan mempelajari caranya bikin single quote ya.
Di sini setelah kalian siapkan HTML-nya, di dalam body kita akan buat PHP-nya. Nah, di sini Ibu akan buat variabel tulisan menggunakan PHP. Echo. Nah, pakai single quote ya, atau petik satu. Ini adalah suatu string, kemudian ada titik. Kemudian kita bikin BR atau enter. Anda bisa menyisipkan baris baru dalam string seperti ini. BR. Echo. Assalamualaikum. Nah, gimanakah kalau ada satu string, ada satu kata yang perlu tanda petik? Nah, biar kelihatan tanda petiknya harus pakai ini, backslash ya, backslash alaikum. Nah, setelah itu echo nama saya Ujang misalkan ya. Kemudian echo lagi, saya senang belajar web di SMKN 4 Bandung. Echo tampilkan variabel tulisan. Caranya adalah kutipnya ya, petiknya ada dua, tapi dua-duanya single quote. Kemudian di sini kita tambahin titik di antara variabel tulisan. Ya. Kita save. Jangan lupa kalian bukanya di browsernya langsung. Nah, di sini kita ketik localhost pwpb. Kemudian dipanggil nama filenya singlequotive.php. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada tulisan, ini adalah suatu string, ini hasil yang single quote tadi. Anda bisa menyisipkan baris baru dalam string seperti ini. Assalamualaikum. Nah, ini muncul ya assalamualaikumnya ya. Kita kan tadi sudah pakai ini ya. Kemudian nama saya Ujang, saya senang belajar web di SMKN Bandung. Kemudian ini ada tulisan menggunakan PHP, padahal yang dipanggil adalah variabel tulisan. Ya, sedangkan variabel tulisan isinya adalah menggunakan PHP. Paham ya sampai sini ya? Kalian diminta untuk membuat sebuah halaman website ya. Challenge-nya adalah page ya, satu halaman saja menggunakan HTML, menggunakan CSS untuk desain webnya sesuai yang pernah kalian pelajari dan kalian sukai. Boleh pakai tipe table layout atau kalian sudah bisa menggunakan CSS pakai berbagai div ya, silahkan dituangkan kemampuannya, skillnya diperlihatkan ya. Kemudian gunakan PHP untuk mengisi konten data pribadi. Jadi nanti silahkan tampilkan untuk variabelnya, kalian bikin variabel. Nah, kemudian variabelnya dipanggil untuk mengisi data pribadi kalian. Nah, format filenya seperti ini ya, biodata nomor absen.php. Nah, ini contohnya ya, dia pakai CSS ya, backgroundnya itu kemudian di sini ada lagi background untuk div yang biodata ini ya. Untuk div ini kita pakai lagi background. Terus ini ada judul ya. Kalian udah tahu ya untuk ngasih jarak dari atas ke bawah pakai apa? Pakai margin, pakai padding. Kemudian absolute block semuanya dinyalakan ya. Pokoknya pernah Ibu kasih contoh kalian di pertemuan sebelumnya. Nah, ini bakalan seru ya. Nah, nanti kalian silahkan juga tampilkan foto kalian ya. Jangan foto dia. Ini contoh aja. Silahkan tampilkan foto kalian. Tapi sekali lagi, kalau untuk, nah ini nih nanti Ibu akan lihat codingannya. Ini jangan hanya string biasa yang kalian pakai HTML. Tapi silahkan pakai PHP. Di sini kalian kalau untuk nama silahkan kalian bikin variabel nama, kemudian kalian panggil di echo ya ke sini ya, di echo ke sini. Jadi ini tuh adalah campuran antara PHP dan HTML dan CSS. Untuk CSS-nya seperti biasa tetap Ibu sarankan untuk eksternal ya. Eksternal CSS, kemudian kalian buat PHP-nya, kalian buat juga HTML-nya seperti apa. Baik, sampai ke bagian penanganan input user pada PHP. Nah, di sini kita akan mempelajari review komponen inputan di HTML, nanti akan kita gunakan.
prinsip akses data pada web, kerangka pengiriman data pada web, fungsi, form, method, post, and get, kemudian studi kasus. Nah, mungkin yang kalian ketahui ya, komponen inputan di HTML. Ini contohnya saja beberapa ya. Kalian sudah mempelajari lebih dari ini, ada password, ada tanda untuk mengunggah ya, atau browse, segala macam kalian sudah pernah. Nah, kemudian kita akan mempelajari prinsip akses data di web. Ya. Nah, jadi yang kita ketahui nih, ada 3 kotak di sini, ada HTML, ada PHP, ada database. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat dari HTML ini kita melihat tampilan seperti web page biasa ya, sebagai customer, sebagai user. Kemudian di dalamnya itu ada PHP. Di dalam setelah di PHP di belakangnya ada database. Nah, di HTML ini apa yang kita lihat, yaitu form yang seperti tadi ya, yang ada seperti ini. Ada inputannya gitu, yang bisa user isi. Kemudian ada buttonnya untuk mengirim form yang sudah user isi tersebut. Setelah itu dari HTML ke PHP itu dia akan mengirimkan metode get dan post ya, metode get dan post. Kemudian metode get dan post ini nanti ada insert data, ada request data sesuai dengan permintaannya ya. Sedangkan dari PHP dia akan mengecek, kemudian checking dan notification ya. Mengeceknya itu nanti misalkan kalau datanya ada atau sudah masuk, ada notifikasi ya, seperti seharusnya. Misalkan nanti dibikin ada tampilan gitu ya kalau data sudah di save misalnya. Kemudian ada arrange dan reforming. Nah, dari PHP sendiri, kalau kalian nanti mau menginputkan data ke database ya, itu dilanjutkan, dimasukin ke MySQL, pakai SQL code ya, masuk ke database-nya sendiri. Itu nanti, jadi selain nanti di sini kalian akan mempelajari PHP, tapi nanti juga ada SQL code-nya ya, kalau sudah ke CRUD atau create, read, update, dan delete. Kerangka formnya seperti apa sih? Nah, kerangka formnya itu nanti kalau biasanya kalian mengosongkan method ya, form method. Nah, ini sekarang akan diisi form methodnya, mau get atau mau post ya. Kemudian nanti ada action. Actionnya itu adalah file eksekutor, maksudnya file yang dituju yang ada script PHP untuk menangani method get atau post ini, apa sih nama filenya. Kemudian nanti di dalamnya ada isi formnya ya, di dalam sini apa aja. Kemudian ditutup lagi dengan tag tutup form. Nah, setelah kalian mempelajari nih ya antara post sama get, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya antara post dan get, method post dan method get adalah post ini digunakan untuk ngirim data ke server ya. Sedangkan get untuk ngambil data dari server ya. Secara teknis, get diproses lebih sederhana karena permintaan dikirimkan melalui alamat halaman URL dengan sistem penulisan secara berpasangan, yaitu nama variabel dan nilainya, dan pemisahan variabel menggunakan karakter dan ampersand ya, dan ampersand. Pengiriman data dengan post lebih tertutup dan jauh lebih aman karena data yang dikirimkan tidak terlihat di dalam address bar-nya ya, nggak kelihatan. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan caranya menggunakan metode post ya pada PHP. Jadi seperti biasa, setelah body kita akan bikin form, cuman sekarang metodenya dikasih post ya. Biasanya kalian kosongkan ya. Form method post, action process post.php. Jadi setelah ini kita akan bikin file process post.php ya. Jadi action ini adalah nanti submitnya kemana. Nah, kita bikin nama, kemudian input type text, name-nya nama. Ini harus sesuai ya, nama, karena nama ini nanti akan dipanggil di process post.php. Kemudian alamat, sama, name-nya juga alamat, harus verbatim per huruf ya. Nah, input type submit, value kirim ya. Nah,
setelah itu kita save. Sekarang kita akan bikin proses post.php. Nah, ini adalah proses post.php. Di sini kita akan bikin variabel yang tadi ya, variabel nama. Variabel nama di sini kita masukkan post ya, di depannya ada dolar seperti ini. Kita masukkan tadi namanya apa kan? Name-nya nama ya. Nama verbatim, nggak boleh salah. Kemudian alamat ya. Alamat sama di post yang barusan juga alamat. Nah, setelah itu kita tampilkan. Nah, caranya dengan echo halo, kita panggil variabel tadi nama. Echo ini masih pakai single quote yang tadi ya. Metodenya kita single quote 2 kali karena nanti mau nambahin juga kata-kata ya. Alamat diapit dengan 2 titik, depan belakang ada titiknya. Kemudian pasti adalah alamatmu ya. Nah, ini kita save. Nah, kita buka lagi tadi namanya apa? Localhost pwpb latihan post ya. Latihan post.php. Tampil seperti ini. Kita isi namanya misalkan nama ibu Hana, alamat Ciganitri. Kita kirim. Hasilnya seperti ini ya. Halo Hana, Ciganitri pasti adalah alamatmu ya. Ups, ini ada langsung ya tanpa spasi. Ini kita tambahin berarti di proses post.php-nya spasi ya. Kita F5. Nah, jadi ada spasinya gitu ya. Untuk memposting dari menggunakan method post dari inputan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan coba pakai method get ya. Di sini sama saja formnya. Di sini ibu cuman ubah div ID-nya get biar tampilan CSS-nya beda dan kalian nggak bingung ya sama yang tadi. Form methodnya get, action-nya jangan lupa proses get, jangan salah ya. Nah, kemudian ada nama. Di sini ada input type text name nama, sama aja kayak yang tadi persis. Alamat juga text area name-nya alamat ya, persis. Input type submit value kirim. Kemudian di proses get.php ini ibu hanya berbeda sama kayak yang tadi ya, div-nya dibedain hasil 2 biar kalian nggak bingung lihat tampilannya. Di sini ada nama, get nama, sama ya. Kalau yang tadi post sekarang diganti jadi get. Alamat, get alamat, echo. Halo, ini hasil pakai get. Echo lagi namamu, koma, dipanggil variabelnya, jangan lupa titik 2 titik di antara variabelnya. Ya. Kemudian ini alamatmu. Seperti itu. Jangan lupa petik sama titik di antara alamatnya. Kita save. Nah, baik, sekarang kita akan coba yang get tadi apa namanya, localhost pwpb latihan get ya. Nah, tampilannya agak beda sama yang tadi backgroundnya. Nama Icih, alamat Mega Brata, kirim. Nah, tampilannya gini. Halo, ini hasil pakai get, namamu Icih ya. Ini alamatmu Mega Brata. Oke, ada yang berbeda dengan post. Ini kelihatan dan ketahuan di mana, yaitu di sini. Ini kalau kalian lihat ya, yang kita isikan di form sebelumnya itu muncul di address bar. Nama sama dengan Icih dan alamat Mega Brata. Kalau post, kalian back lagi ke yang post ya. Itu kalian perhatikan, ini nggak muncul ya. Yang kita isikan sama alamat yang kita isikan di form sebelumnya tidak muncul. Kalau yang post enggak. Kalau get kelihatan. Jadi itu ya bedanya. Gitu. Paham sampai sini ya? Nah, studi kasus untuk membuat halaman registrasi lagi nih ya, challenge kedua. Silakan kalian buat nama depan, nama belakang, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat.
sama ya, kalian masih bisa pakai form-form yang dulu pernah kalian buat nih ya, yang form kosong. Nah, itu boleh dipakai kodenya terus dimodifikasi, silahkan tambahkan seperti ini. Nah, istilahnya ada untuk nama filenya adalah registrasi.php. Nah, untuk menampilkan datanya adalah lihat.php. Jadi menghasilkan dua file. File untuk ngisi, kemudian file untuk menampilkan ya. Minimalnya seperti ini. Belum ada CSS-nya. Silahkan kalian tambahkan CSS-nya ya. Jangan cuma putih gini aja. Fontnya seperti ini gitu ya. Font family-nya silahkan diganti sesuai yang kalian suka. Kemudian nanti hasilnya seperti ini ya. Bisa kalian lihat di sini. Ketika dipanggil dari localhost nanti ada tampilan misalkan seperti ini ya. Selamat datang Jenderal Budi Muhammad. Ini yang dikasih kotak-kotak adalah variabel yang di-get dari yang diambil dari sebelumnya ya. Ini variabel yang ada yang sudah kalian isikan pada form yang sebelumnya. Kemudian dimunculkan ya, dilihat.php. Seperti ini nanti tampilannya ya. Tapi ini tampilan default. Kalau kalian harus lebih bagus lagi dong ya. Silakan kalian juga custom CSS dan segala macamnya tolong di custom ya. Challenge yang berikutnya, studi kasus 2, yaitu kalian silahkan buat lagi kayak barusan. Cuman ini bukan biodata ya, tapi seperti bikin postingan baru di blog ya. Nah, ini ada penulis, ada kolom penulis, ada input type penulis, ada tanggal dan waktu post. Nah, ini boleh sekali kalau kalian sudah bisa ngambil date ya, sudah bisa ngambil date di komputer kalian. Kemudian silakan masukin judul berita, kemudian isi berita. Dan outputnya menampilkan data yang telah diinputkan di atas. Ada dua, kalau tadi registrasi.php sama lihat.php, kalau sekarang newpost.php sama viewpost.php. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat melaksanakan semua praktikumnya dengan lancar. Studi kasusnya, challenge-nya, karena ini memang agak tricky karena yang biasanya kalian manggil langsung klik 2 kali, sekarang harus melalui browser, localhost, foldernya, kemudian nama filenya ya. Jadi silahkan setelah selesai praktikumnya kalian posting seperti biasa ke blog masing-masing, lampirkan ke assignment yang bersangkutan, yaitu assignment pertemuan 10 ya, karena pertemuan kemarin, pertemuan ke-9 kita tes dulu. Oke. Baik, semoga kalian sehat-sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupakan protokol kesehatan, jaga diri, minum vitamin, stay curious, stay humble. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.